Salam Bapak Sofyan Iskandar, SH. Memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keluarga. Terakhir, kita memiliki tanggung jawab terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang pertama, Bapak Kesbangpol Jakarta Utara, Bapak Sofyan Hadi, lalu kemudian juga kepada undangan yang lainnya, ada Bapak Saudi Dr. Surya Dinata, ada Bapak Muhammad Sofyan Iskandar, SH. Ini luar biasa, pertemuan pada pagi hari ini dihadiri oleh 3 Sofyan. Pak Kesbangpol, Pak Sofyan Hadi, lalu ada Sofyan Tauri, lalu ada Sofyan Iskandar. Mudah-mudahan insyaallah semuanya mendapatkan rahmat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya langsung saja. Yang pertama sesuai dengan tema ya, yang saya akan paparkan, yaitu peran serta masyarakat dalam pencegahan timbulnya ancaman terorisme dan gerakan radikalisme. Jadi terkait dengan penanganan masalah terorisme, radikalisme, dan intoleransi, itu bukan saja juga dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini. Misalnya kita ada punya lembaga setingkat menteri seperti BNPT yang menjadi leading sektor dalam penanganan masalah radikalisme dan isu-isu terorisme, dan juga bisa tidak dibebankan juga kepada yang namanya Densus 88 dalam hal penindakan. Tapi juga ada peran masyarakat dan perlu masyarakat kita edukasi, kita berikan informasi yang bersifat edukasi dan informasi yang bersifat berimbang. Baik, jadi begini, saya mau cerita. Jadi kenapa kebanyakan daripada pelaku terorisme, para pelaku terorisme itu kebanyakan 3.500 yang ditangkap selama 2 dekade, yaitu sejak tahun 2000 sampai hari ini 2021, itu kebanyakan jargonnya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mereka kebanyakan kelompok-kelompok yang kebanyakan anti mazhab, atau mereka kelompok yang tidak bermadhab, ya, anti mazhab dan tidak bermadhab, yang mana mereka perlalu percaya diri bahwa mereka bisa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah tidak boleh saat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Siapa bilang tidak boleh? Boleh, kita wajib kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, terutama bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena salah satu daripada nasihat Rasulullah SAW yang mengatakan, ma taraktu fikum amroini ma tamasaktum bihima lan tadilu al-bada kitaballahu wa sunnatur rasul. Tidaklah aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka yang mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada dua pusaka ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya adalah, problemnya adalah, apakah kita sebagai umat Islam yang awam, yang mungkin kita tidak punya kesempatan untuk mondok pesantren, belajar urut dan runut, ya, kita tidak punya memahami dalam ilmu-ilmu alat yang begitu pelik dan sulit, ya, seperti ilmu usul fikih, qawaid fikih, lalu ilmu-ilmu tentang ulumul Quran, ulumul hadis, ya, kemudian tentang rijalun hadis, ya, dan usul fikih dan qawaidnya. Lalu kemudian kita sok tahu, lalu kemudian kita berfatwa. Padahal sangat berbahaya kali, ya, sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Fiqhul Maqasid, bahwa biang daripada radikalisme, terorisme, dan ekstremisme beragama itu adalah literasi beragama.
ya, literasi beragama. Mereka kelihatannya pejuang Islam, kelihatannya mereka adalah pejuang sunnah, tetapi mereka mengabaikan substansi, mengabaikan daripada ruh agama itu sendiri. Sehingga beliau pernah mengatakan ya dalam bukunya tersebut, terkadang orang soleh itu terzalimi daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Ya, saya ulangi lagi, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena mereka ingin memperjuangkan Islam, memperjuangkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi justru mereka menghilangkan substansinya. Sebagaimana misalnya contoh, saya coba berikan beberapa contoh ya. Misalnya biasanya muncul di sosial media ya. Di sosial media fatwa-fatwa yang mengatakan barang siapa yang zakat fitrahnya dengan uang maka tidak diterima. Karena dulu Rasulullah SAW itu zakat fitrah dengan gandum dan dengan kurma. Kenapa Rasulullah pada saat itu zakat fitrah dengan gandum dan kurma? Karena memang ya gandum dan kurma adalah makanan yang siap saji yang mudah dapat dikonsumsi oleh kaum muslimin pada saat itu. Ya, karena tujuan daripada maqasidus syariah, tujuan daripada disyariatkannya zakat fitrah itu adalah agar orang-orang miskin, orang papa, para fuqara itu bisa bahagia di hari raya. Maka Rasulullah SAW menganjurkan dengan kurma dengan gandum karena itu adalah makanan yang siap saji untuk kita konsumsi oleh kaum muslimin pada zaman itu. Lalu kemudian zaman berubah, ya. Kemudian zaman berkembang, ya. Alat tukar uang, ya. Uang telah menjadi alat tukar yang paling efektif. Bahkan hari ini dengan uang kita bisa membeli makanan secara cepat, secara instan, tanpa harus mengolahnya. Lalu kemudian hari ini, ya, zakat fitrah, ya, ulama-ulama Hanafiyah kenapa membolehkan? Ya, zakat fitrah itu dibagikan 1 minggu atau 3 hari sebelum Lebaran. Karena nanti kalau diberikan dengan beras, dengan gandum di malam takbiran atau dibagikan menjelang daripada sholat Idul Fitri, nanti bagaimana orang miskin bisa mengolah barang-barang tersebut? Ya, ketika itu mungkin dia mau beli gasnya sudah tutup, orang sudah pulang kampung, dia ingin beli santan, dia ingin beli rendang, beli daging, beli ayam dan sebagainya. Kemudian bagaimana dia akan menukarnya ketika di malam takbiran yang mana pasar sudah tutup semua dan orang sudah pulang kampung semua. Ya, tentu ini akan sangat merepotkan bagi kaum muslimin, kaum papa, kaum fuqara dan masakin. Maka kemudian ulama-ulama mutaakhirin mengkonversi, boleh ya mengkiaskan bahwa gandum dan kurma adalah makanan fakir miskin di tanah Arab, lalu bisa dikonversi, dikiaskan dengan yang namanya beras. Ya, diberikan beras karena apa? Karena beras adalah makanan pokok di masyarakat terutama di Asia Tenggara. Dan kemudian boleh juga dengan uang karena uang telah menjadi alat tukar yang paling efektif dan bisa kita belikan, dan memberinya juga tidak harus menjelang Lebaran atau Idul Fitri, tapi diberikan sebelum daripada Lebaran itu sendiri sehingga bisa ditukar lebih cepat. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya malam tersebut ya kita berikan gandum atau kurma atau dengan beras misalnya, tentu kaum muslimin akan kesulitan. Nah, inilah yang kemudian jangan sampai kemudian kita terpaku kepada tekstualis itu sendiri tanpa memahami daripada kontekstual. Makanya kemudian beliau mengatakan terkadang Islam itu terzalimi daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Bukannya kita tidak boleh dengan gandum dan kurma, boleh kita gandum dengan kurma karena teksnya memang demikian. Tetapi kita tidak boleh terpaku kepada tekstual juga, tetapi kita harus juga memahami daripada kontekstual. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, contoh kedua, pernah ada suatu dialog yang mana Imam Ahmad ditanya oleh Imam Syafi'i, yang ini didapatkan dalam keterangan manaqib Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama Mesir. Beliau mengatakan, ma ra'yukum man tarku shalah muta'ammidan. Apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Lalu dia dijawab oleh Imam Ahmad bahwa man tarku shalah muta'ammidan, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya, dalam fi asar, ya, dalam fi zahir nas adalah man tarku shalah muta'ammidan fahuwa kafir. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia kafir. Lalu ditanya lagi oleh Imam Syafi'i, bagaimana taubatnya orang yang meninggalkan sholat tersebut? Lalu apa kata dia? Orang yang meninggalkan sholat tersebut ya sholat. Taubatnya dia dengan sholat. Lalu kata Imam Syafi'i, bagaimana orang kafir sholat? Bagaimana orang kafir ya telah dijatuhkan kepada vonis kafir,
lalu kemudian dia sholat. Lalu diamlah Imam Ahmad. Dan ini saya dapatkan cerita ini dari Gus Baha. Beliau mengatakan hampir saja Imam Ahmad terjatuh kepada paham-paham Harurah atau paham Khawarij karena menganggap bahwa dosa besar itu adalah kekafiran. Gitu. Maka perlu kita syarah dan tahqiq ulama yang mengatakan dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i, maka orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu punya ada dua keadaan. Pertama, orang yang secara juhud, yang menolak daripada syariat sholat itu sendiri, dan itu dijatuhkan vonis kafir. Karena bahwa perkara sholat adalah perkara yang bersifat maklum minad din, perkara-perkara yang dikenal dalam agama, yang mana kaum muslimin harus tahu, wajib tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban. Dan siapa saja yang menolak kewajiban ini maka bisa jatuh kepada kekafiran. Adapun orang, kondisi yang kedua adalah ketika dia malas, ketika dia menggampang-gampangkan mengakhirkan waktu sholat, kadang dia lupa, kadang dia sholat, maka ini tidak sampai jatuh pada kekafiran. Dia tahu kewajiban tapi dia tidak mampu melaksanakan, dan ini tidak dikafirkan demikian begitu saja. Ya, inilah pentingnya kita yang namanya memahami agama ini sesuai dengan konteks. Contoh misalnya lagi dalam memahami hadis-hadis. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ma asfala minal ka'bain minal izari fafinnar. Barang siapa yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki atau celananya di bawah mata kaki, maka pelakunya fafinnar. Dia ada di neraka. Ternyata hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di halaman 570-an itu tidak berdiri hadis satu-satunya, ya. Bahkan dari hadis ini itu banyak ada saudara-saudara kita yang kemudian membuat sebuah komunitas, ya, membuat menjadi sebuah ciri identitas bagi sebuah kelompok yang mereka mana meninggikan celananya di atas mata kaki atau disebut dengan celana cungkrang, ya. Tapi ternyata ada hadis yang lain yang mengatakan misalnya begini, manjaro saubahu khuyala, ya kan, falyanzuri lahi ilahi yaumal qiyamah, ya. Barang siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena khuyala, karena kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya secara rahmat di hari kiamat, gitu. Jadi hadis pertama itu bersifat mutlak, ya, siapa saja yang tidak menjulurkan yang isbal, yang tidak menaikkan di mata kaki kainnya, ya, itu maka ada di neraka. Tapi hadis yang kedua disebutkan ilatnya, ada sebabnya, bahwa ketidaksukaan atau ketidaksesuaiannya itu karena khuyala, karena kesombongan, gitu. Lalu bagaimana mengamalkan hadis yang kelihatannya kontradiktif seperti ini? Ibnu Hajar Asqalani itu mempunyai sebuah manhaj, ya, yaitu yang sebagaimana dikarang oleh seorang doktor yang menjadi sebuah disertasi dengan judul bukunya yang berjudul Manhajul Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani fi Ta'wili Mukhtalifil Hadis. Beliau mengatakan bahwa hadis yang pertama yang bersikap mutlak itu harus diikutkan kepada hadis yang mempunyai ilatnya. Ya, dalam kaidah usul disebut sebagai ilat mansusoh, bahwa ketidaksukaan, ya, bahwasanya Allah tidak melihat di hari kiamat dikarenakan kesombongannya. Dan ini sebagaimana semangat Al-Quran yang mengatakan wala tamsi fil ardi maroha, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berjalan di muka bumi, ya kan, dan Allah tidak menyukai orang berjalan di muka bumi karena angkuh dan sombong. Nah, inilah bagaimana memahami hadis yang benar. Makanya bukan berarti kita nggak boleh di atas mata kaki, boleh, yang meyakini dengan hadis tersebut silakan pakai, ya. Tapi kemudian jangan sampai ini dalam melihat hadis-hadis seperti ini Anda melihat tidak suka kepada orang yang kemudian di bawah mata kaki dengan nada kebencian. Tidak boleh seperti itu. Bahkan menaikkan bendera wala wal bara, loyalitas dan anti loyalitas kepada para mukhalifnya, orang yang menyelisih daripada orang yang punya pemahaman seperti kita misalnya. Ya, kita tidak boleh seperti itu, terpaku pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain, lalu menaikkan bendera loyalitas anti loyalitas kepada para mukhalifnya. Tidak boleh seperti itu. Artinya boleh kita melakukan, ya, tetapi jangan sampai kemudian kita bersikap sombong, bahkan merendahkan kepada orang lain yang masih belum sepemahaman dengan kita, bahkan merendahkan kepada orang lain yang masih belum sepemahaman dengan kita,